Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Oktaviani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Kritik Sastra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori semiotika dari mata kuliah tersebut. Jadi mari saja kita bahas yang pertama. Nah, jadi semiotika itu pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan semiotika Charles Sanders Peirce yang dikenal sebagai bapak semiotika modern. Serta semiotika Roland Barthes, semiotika C.K. Orgen dan I.A. Richards, semiotika Michel Rispet, dan masih banyak lagi. Contohnya sebagai Ferdinand de Saussure sebagai bapak semiotika modern pada tahun 1857 hingga 1913. Ia membagi relasi antara penanda signifiker dan penanda signifid berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi. Nah, penanda itu dilihat sebagai wujud fisik seperti konsep dalam karya sastra, sedangkan petanda dilihat sebagai makna yang ada di balik wujud fisik berupa nilai-nilai. Adapun hubungan signifikan berdasarkan atas kesepakatan sosial yang terjadi di dalam pemaknaan tanda-tanda tersebut. Hubungan semiotik dengan linguistik harus disadari hakikat bahwa adanya ikatan antara dua bidang tersebut oleh Saussure difokuskan pada hakikat kata sebagai sebuah tanda. Semiotika secara teoritis dianggap sebagai pengembangan dari aliran strukturalis, membawa pula sastra sebagai lingkungan hidup kajiannya. Jadi sistem tanda yang melekat itu ada di banyak tempat, salah satunya pada dunia sastra, dan menghadirkan semiotika sastra sebagai pintu masuk memahami makna tanda yang ada di balik karya sastra tersebut. Denotatum merupakan salah satu hal yang mengarah pada denotasi, sebuah penunjukan mengenai makna pada kelugasan atas dasar konvensi dan bersifat objektif. Dalam karya sastra, hal tersebut merupakan sebuah kata-kata, kemungkinan, dan fiksional sebagai dunia dan pandangan bahwa segala sesuatu mempunyai kemungkinan untuk menjadi sebuah tanda dan bersifat konkret atau pula abstrak. Ada 3 sifat denotatum, yaitu yang disebutkan oleh Newman pada tahun 2004 dalam halaman 114, yaitu ikon, indeks, dan juga simbol. Nah, melalui perkembangan karya sastra dapat dilihat dan dibuktikan dengan pengembangan teori sastra bahwa hingga abad ke-20, perkembangan teori sastra tidak dapat dilepaskan dari strukturalisme sebagai teori dan aliran terdahulu. Sehingga muncul dan lahirnya teori-teori baru sebagai upaya memodifikasi hal yang sudah disesuaikan dengan hakikat objek atau karya sastra tadi dengan perkembangannya. Dan Newman juga bilang bahwa dalam hal ini secara garis besar, teori kritik sastra semiotik itu adalah hasil sebuah sastra yang dihasilkan dari hubungan antara tanda-tanda di dalam teks dan interpretasi pembaca. Teori ini menekankan bahwa pentingnya kita memahami sebuah tanda, simbol, dan juga struktur dalam linguistik sastra tersebut untuk memfungsikan bentuk dan menyampaikan pesan-pesan dalam karya sastra kepada para pembaca. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.